Nusantara mengusung inovasi teknologi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nusantara adalah negara kesatuan modern dengan demokrasi digital partisipatif. Melalui Nusa-App, rakyat ikut membuat keputusan, memegang kedaulatan tertinggi, dan melihat semua kebijakan secara real-time. Ibu kotanya, Kota Harmoni, adalah smart city futuristik yang ramah lingkungan. Tujuan Nusantara menjamin keamanan digital, pendidikan gratis dan fleksibel, ekonomi kreatif, pemerintahan cepat anti korupsi, serta kesetaraan hak tanpa diskriminasi. Di era digital seperti sekarang, tantangan negara semakin berat. Serangan cyber, penyebaran hoaks, krisis lingkungan, dan perubahan teknologi yang cepat. Sistem lama tak lagi cukup untuk melindungi kita. Sebagai Gen Z, kami ingin merancang sebuah negara baru yang ideal untuk masa depan. Negara yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Kami beri nama Nusantara, Nusantara yang siap menghadapi dunia digital. Mari kita jelajahi Nusantara, negara impian Gen Z di mana transparansi, kecepatan, keamanan, keadilan, dan partisipasi warga menjadi fondasi masa depan yang lebih baik. Selamat datang di Nusantara, negara yang modern dan berkelanjutan, dengan bentuk negara kesatuan modern, dengan sistem pemerintahan demokrasi digital partisipatif, dengan teori kedaulatan rakyat, dan transparansi digital. Ibu kota Kota Harmoni, smart city futuristik dan ramah lingkungan. Tujuan negara Nusantara menjamin keamanan dan privasi digital warganya, pemerataan akses sumber daya alam untuk sumber daya manusia, menyediakan pendidikan modern, fleksibel, dan gratis, membangun ekonomi kreatif dan teknologi, menjaga lingkungan dengan konsep negara hijau, menciptakan pemerintahan cepat, bersih, dan anti korupsi, serta menjamin kesetaraan hak untuk semua warga negara tanpa diskriminasi apapun. Selamat datang di Forum Gen Z, membahas negara ideal. Kita di sini untuk membahas masa depan negara berdasarkan suara muda yang transparan, hijau, dan merata. Selanjutnya silakan perkenalkan diri Anda. Saya Dini, aktivis transparansi. Fokus saya buka semua alur keuangan dan lingkungan negara. Saya Zahra, ekonom muda. Saya bicara tentang SDA, ekonomi hijau, dan inovasi startup. Saya Nilam, saya bawa isu pendidikan kreatif dan akses digital. Saya Zalia, tenaga kesehatan muda. Saya berbicara soal pemerataan layanan kesehatan fisik dan mental. Saya Amiza, mewakili daerah terpencil. Saya di sini membawa suara warga yang sering dilupakan, dari desa hingga kota. Kita mulai dari transparansi keuangan dan lingkungan. Dini? Masalahnya jelas, rakyat sulit akses laporan anggaran, data SDA, dan polusi tersembunyi. Korupsi merajalela. Kami sekamkan data itu, kami butuh waktu dan data untuk digitalisasi. Waktu berapa lama? Rakyat sudah lelah menunggu. Transparansi harus real time, seperti tracking obat kesehatan. Betul, kalau transparansi digital dapat dipastikan internet ke daerah kami merata. Jangan cuma di kota saja, SDA kami dieksploitasi asing. Kesehatan mental warga kami jadi terabaikan. Sumber daya alam melimpah, tapi masyarakat miskin. Perusahaan untung, tapi lingkungan rusak. Kita butuh pengelolaan hijau, bukan korupsi. Akibatnya, kesehatan buruk yang dimana terdapat polusi tambang, stres mental di desa, puskesmas langka, dan obat-obatan yang sulit. Dan pendidikan tidak merata. Banyak anak-anak di desa kekurangan guru, akses digital, padahal pendidikan harus kreatif, bukan hanya sekedar hafalan.
Poin-poin ini saling terkait. Kita butuh aturan bersama. Sekarang kita rancang negara yang ideal. Kita mulai transparansi yang real. Negara ideal sistem keuangan real time via aplikasi. Rakyat lihat pengeluaran sumber daya alam dan polusi tanpa korupsi. Kami buat aplikasi khusus dengan AI anti korupsi. Tapi kami butuh partisipasi rakyat. Itu bagus, tapi akses internet di desa itu harus merata dulu. Jangan tinggalkan desa. Sumber daya alam itu harus dikelola oleh warga lokal, bukan orang asing. Setuju. Sumber daya alam jadi kekuatan sumber daya manusia. Program pelatihan kerja hijau, startup lokal didukung, pajak UMKM dipermudah. Kesehatan ideal, puskesmas merata, obat-obatan gratis, tambahan kesehatan mental secara gratis, serta bebas dari polusi dan ketimpangan. Pendidikan ideal, kurikulum kreatif, laptop gratis, kelas aman tanpa bullying, hubungan dengan seni untuk ekspresi. Program itu sering janji kosong. Buat laporan publik seperti tracking kesehatan. Baik, kita wujudkan negara ideal. Transparan, hijau, merata, dari sumber daya alam ke kesehatan mental. Dari audiensi ini, Gen Z inginkan negara yang transparan dan hijau. Sumber daya alam untuk sumber daya manusia. Pendidikan kreatif, kesehatan fisik mental merata, serta pertumbuhan dan pembangunan tidak tinggalkan daerah. Kami percaya negara yang ideal memberikan ruang aman untuk menyampaikan pendapat. Di kampus, berdiskusi secara terbuka itu penting. Kami ingin negara bekerja seperti ruang belajar yang menghargai pendapat dari siapapun, bahkan jika berbeda pandangan sekalipun. Transparansi itu penting. Transparansi itu kebutuhan. Seperti kita yang membutuhkan informasi dengan jelas. Negara ideal adalah negara yang membuat kebijakan, anggaran, serta keputusan publik secara terbuka dan mudah diakses oleh siapapun. Inilah negara ideal menurut Gen Z. Negara yang transparan, adil, memberikan akses dasar yang layak, menghargai pendapat, dan menempatkan masyarakat sebagai pusat keputusan. Dari tempat seperti kampus ini, ide-ide besar lahir. Mungkin sederhana, namun perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Kesehatan itu fondasi. Negara ideal menyediakan layanan yang cepat, aman, dan ramah. Sama seperti fasilitas kampus yang membantu mahasiswanya untuk tetap aman dan nyaman beraktivitas. Negara ideal adalah negara yang mempermudah warganya. Di kampus, jika akses informasi jelas dan pelayanannya cepat, itu adalah contoh kecil yang dampaknya besar sekali. Pelayanan publik harus sederhana dan mudah diikuti. Kalau prosesnya tidak rumit, orang merasa dihargai. Negara ideal harus fokus pada membuat hidup warganya lebih mudah, bukan malah sebaliknya. Negara ideal memastikan pendidikan dapat diakses dengan adil. Di kelas, kami belajar tanpa adanya perlakuan berbeda. Prinsip yang sama seharusnya berlaku luas di masyarakat. Negara ideal bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang nilai transparansi, keadilan, keberlanjutan, dan keamanan. Itulah Nusantara, negara ideal versi Gen Z untuk masa depan.